Kita melihat ya, Yesus juru selamat ya. Kita sebagai umat Islam mengaku Yesus itu juru selamat. Tapi bedanya beliau itu juru selamat hanya untuk Bani Israel. Ya. Sebagaimana kita lihat di sini ya. Dan dari keturunannya sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan seorang juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Berarti Yesus juru selamat tapi hanya untuk orang Israel, tidak untuk seluruh alam semesta. Ya. Karena di Injil Matius 1 pasal 21, ia akan melahirkan seorang anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan kaumnya. Itu sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan, dia akan menyelamatkan kaumnya. Siapa kaumnya? Ya, Bani Israel. Ya, Injil Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33 sama. Maria akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, dan dia akan menjadi jurus menyelamatkan umatnya dari dosa, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Jadi Nabi Isa itu Yesus dia menjadi rasul tapi hanya untuk Bani Israel, tidak untuk seluruh dunia. Bahkan Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 5 dan 6. Bagaimana Yesus menyuruh kepada 12 muridnya, silakan dakwah kemana saja, tapi Yesus wanti-wanti jangan menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Karena memang dia juru selamat tapi hanya untuk orang Israel. Bahkan Yesus melarang memberitakan Injil ini di Indonesia. Di Indonesia termasuk negara yang dilarang oleh Yesus untuk diberitakan Injil. Bukan hanya Yesus, Roh Kudus pun ikut melarang. Dah lihat, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, tapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, Indonesia masuk Asia tidak? Masuk nggak? Masuk. Berarti Indonesia termasuk salah satu wilayah atau negara yang dilarang oleh Yesus untuk beritakan Injil, karena dia hanya seorang rasul, bukan Tuhan, yang diutus hanya untuk Bani. Kalau mau dibantai silakan, jangan bantah saya. Saya hanya mengcopy paste apa adanya ya. Saya bukan mau sombong, tapi mungkin ya saya punya Alkitab beratus-ratus tahun lalu saya punya ya. Saya punya banyak referensi ya, bukan saya asal ngomong ya. Nah, kemudian tadi juga ada kata Pak Saifuddin Ibrahim, surat 3 ayat 171, Yesus menciptakan burung, dia tiup jadilah burung. Mana Muhammad menciptakan burung? Tidak. Tapi bukankah di ayat itu Bapak kan beliau itu mengajarkan Quran, tahu bahasa Arab. Di dalam ayat itu Pak ada tertulis biiznillah. Artinya apa? Atas izin Allah. Betul Yesus bikin burung dan lihat dia tiup jadi burung, tapi biiznillah. Di ayat itu ada atas izin Allah. Karena Allah kabulkan doanya, jadilah burung itu. Ya, seperti itu. Kemudian tadi beliau mengucapkan surat Al-Fat ayat 6 kan. Padahal bukan surat Al-Fat itu Pak ya, surat As-Sof itu ya. Ya kan? Bukan surat Al-Fat itu Pak Ibrahim ya. Tapi surat Al-Fat itu surat ke-48. Surat As-Sof itu surat yang ke-6 gitu. 61, surat 61 Sof. Dia tadi surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu surat 48. Surat As-Sof itu 61. Ya, itu yang beliau salah kutip barangkali tadi ya. Boleh tepuk tangan tapi nggak boleh teriak, nggak boleh suara keluar, ya. Ya, baiklah. Mungkin ada mau ditambahin, Pak Yudi, silakan. Nah, oke, silakan. Bagi-bagi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini mereka ini pakar-pakar, guru-guru saya. Saya hanya tadi sedikit ada satu kalimat yang berbahaya. Mohon maaf, mohon izin Pak Bimas Kristen. Ini kalimat bahaya sekali yang disampaikan oleh Pak Saifuddin. Umat Islam seolah-olah melarang pembangunan gereja. Ini berbahaya sekali. Pemerintah Indonesia tidak pernah melarang, Pak. Tidak pernah melarang selama itu sesuai dengan peraturan, Pak. Ya, ini soal direkam ini. Kalau sampai beredar kemana-mana bahaya ini. Pemerintah Republik Indonesia itu sangat menjaga, Pak. Betul Pak Bimas Kristen? Betul Pak ya? Jadi jangan munculkan istilah itu, bahaya ini.
Di Cirebon itu Kementerian Agama membantu Pak, membantu. Bisa dicek, ada Gereja Betel Indonesia itu yang saya ACC Pak, izinnya. Tapi ada yang tidak di ACC memang karena memang jemaatnya tidak tinggal di situ, tidak ada orangnya begitu. Jadi terima kasih. Kembali ke itu tema. saja. Baik, kalau berbicara tentang Yesus itu adalah Tuhan atau manusia, memang dari dulu ini menjadi perdebatan dua agama ini. Karena apa? Karena bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu Abraham atau Ibrahim. Nah, perdebatan ini tentang Mesias, tentang Juru Selamat ini mulai menjadi kencang perdebatannya ketika perbedaan itu muncul. Dan perbedaan itu dimulai dari Kejadian pasal 22. Ketika diperintahkan Abraham itu untuk menyembelih anaknya. Dalam versi Bible itu yang ditulis anak tunggal Ishak. Sementara dalam Al-Quran Ismail. Ini juga yang sebetulnya yang harus dicermati. Dari sinilah timbulnya terjadi perdebatan yang sangat keras. Kalau dilihat, ketika perintah ini dipersembahkan supaya disembelih itu anak tunggal, pada waktu itu Abraham itu anaknya tidak tunggal, tapi dua, begitu. Nah, ini memang perlu satu kajian yang khusus. Nah, kenapa sampai menjadi perdebatan ini? Karena memang dari pertama ini menjadi salah. Karena itu saya ingin memberikan kepada para senior-senior saya bahwa memang wajar kalau terjadi perdebatan ini. Saya cuma minta tadi itu saja. Tolong jangan dimunculkan umat Islam itu mempersulit pembangunan gereja. Ini NKRI. Saya menyampaikan itu saja, Pak. Waktu habis. Baik, ya. terima kasih. Waktu habis. Terima kasih kita